Ya mungkin sebelum melakukannya harus bersih-bersih dulu kali ya. Wanita, sekarang ini sudah hadir bersama saya Profesor Dr. Saya di segmen To The Point dan kali ini kami akan membicarakan soal oral sex. Kenapa? Karena banyak sekali mitos seputar oral sex. Salah satunya ada yang bilang bahwa oral sex itu bisa jadi obat awet muda. Nah, untuk mengetahui kebenarannya nanti akan kita tanyakan langsung kepada pakarnya. Namun sebelumnya beredar begitu luas jadi dianggap benar. Padahal secara ilmiah ya salah sama sekali gitu. Oh, nah sekarang kalau ditanya sebenarnya yang masuk kategori oral sex itu yang seperti apa sih, Dok? Oral sex dari katanya kan dari kedua kata ini bisa kita terjemahkan. Oral itu dari uris ya. Uris mulut, seks ya kelamin. Jadi kontak atau sentuhan antara mulut dan kelamin aja. Jadi bisa dilakukan oleh wanita terhadap pria atau pria terhadap wanita. Kalau menurut yang pernah
dokter ketahui, sebenarnya prosentasenya mana yang lebih besar dok? Yang menyukai oral seks, pria atau wanita? Nah, ini pertanyaan menarik. Ada jawaban survei yang pernah saya lakukan. Ternyata sebagian besar wanita itu ingin dan mau melakukan oral seks terhadap pasangannya. Nah, sebagian besar juga mereka ingin dan mau pasangannya melakukan oral seks terhadap dirinya. Itu keinginan ya. Nah, tapi dalam prakteknya tidak sebanyak itu yang melaksanakan hubungan aktivitas oral seks itu. Oh, jadi lebih cuman sedikit gitu ya. Keinginan Keinginan aja, ada, begitu ditanya mau atau tidak selalu tidaknya. terlaksana gitu ya. Nah, mungkin pasangannya yang tidak mau atau ada norma-norma yang menghambat mereka Iya. gitu. Cuma katanya kalau kaum pria senang sekali dok dengan Bukan oral hanya seks. pria, wanita juga. Jadi seperti pengakuan tadi, kalau wanita mereka ingin gitu. Ingin dan mau, tapi tidak selalu dilaksanakan gitu. Tidak selalu terbukti dalam perbuatan gitu. Oke. Lalu ada beberapa kalangan yang mereka keberatan untuk melakukan oral seks karena masalah higienitas, ya. Jadi apa benar kalau oral seks itu tidak sehat karena alasan kebersihan ya dok? Nah, kalau pasangan itu dalam keadaan sehat, artinya tidak sakit ya sehat aja gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau sehat ya. Tapi kalau sedang sakit ya Sakit masalah. yang gitu. bagaimana nih dok? Ya penyakit misalnya, ada penyakit pada kelamin. Oh. Ya tentu bermasalah. Tapi kalau keduanya sehat, pasangan itu sehat ya tidak masalah. Cuma ada satu hal yang selalu saya tekankan, melakukan oral seks atau variasi yang lain ya, harus ada beberapa ketentuan yang dipenuhi oleh pasangan itu. Pertama, variasi itu ya, memang dikehendaki bersama. Ada kesepakatan bersama. Kedua, dirasa menyenangkan bagi kedua pihak. Kedua pihak. Dan ketiga, tidak ada akibat buruk yang mungkin timbul dari aktivitas atau variasi seksual. Oh. Nah, selama ketiga syarat ini terpenuhi ya silakan aja. Malah mungkin bisa menjadi Ya, satu variasi yang variasi betul. Ya. menggairahkan ya dok? Ya, bagi pasangan itu. Tapi kalau salah satu pihak tidak mau atau keberatan ya jangan lakukan itu. Ada yang bilang dokter, kalau lewat oral seks itu penularan kumannya hanya sekitar 620.000 kuman. Waduh. Sementara kalau ciuman, ya ada pertukaran air liur, kata itu justru bisa menularkan kurang lebih 1,2 juta kuman. Benar nggak tuh dok? Siapa yang bilang dia? Saya nggak tahu. Jadi tuh, bingung juga nih. Sempat-sempatnya dia ngitung itu. Makanya. Oke, dalam keadaan sehat, orang normal ya, di dalam mulut kita tuh penuh dengan bakteri. Orang normal pun, orang sehat pun. Tapi bakteri yang tidak berbahaya. Sama dengan di dalam vagina tuh banyak sekali bakteri. Orang sehat ya, wanita sehat. Tapi itu tidak menimbulkan penyakit karena hidup normal di situ. Ya, jadi nggak perlu dikhawatirkan itu. Orang ciuman ya, asal dalam keadaan sehat, ya, bakteri yang ada di dalam mulut nggak akan menimbulkan penyakit. Ya. Kemudian ada resikonya nggak dok dalam melakukan aktivitas oral seks misalnya? Jadi kalau sehat, sama-sama sehat tidak ada risiko. Sama sekali, Sama 0%. sekali tidak ada. Jadi asal ketiga syarat tadi dipenuhi ya. Memang dikehendaki bersama, menyenangkan bagi pasangan itu. Lalu tidak menimbulkan akibat buruk. Dapat menimbulkan akibat kalau misalnya dipaksa. Ya, kalau tidak mau misalnya dimarah. Ya, itu yang bisa menimbulkan trauma seksual kemudian. Oke, terus ada kemungkinan kan bisa saja ada kemungkinan timbulnya luka-luka kecil. Iya, jangan digigit lah. Ya kan kalau nggak sengaja kan bisa dok. Nah Ya, itu itu tingkat bahayanya sejauh apa? Ya, aktivitas seperti itu memerlukan proses belajar gitu. Ya. Jadi kalau sampai luka digigit ya proses belajarnya salah itu. Oh gitu ya dok. Kurang proses belajar. Memang ada tempat proses belajarnya dok? Pasangan itu yang melatih diri gitu, latihan begitu ya. Jadi Saya nggak pikir perlu ada sekolah, tempat nggak perlu kursus. sekolah gitu ya. Baiklah, jadi dengan kata lain dokter, oral seks itu bukan merupakan satu hal yang berbahaya, tapi merupakan satu variasi yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri. Asal tadi yang Asal terpenuhi. adanya 3 syarat yang terpenuhi tadi. Dengan demikian itu sah-sah aja. Sah-sah aja kalau mau gitu. Oke, baiklah dokter, sepertinya
untuk malam ini sampai di sini dulu perbincangan kita, tapi saya masih punya banyak pertanyaan nanti ya dok ya. Kali ya. Selesai saya pamit, saya tanya-tanya lagi. Oke. Baiklah wanita, demikianlah tadi perbincangan saya dengan Dr. Wimpi. Mudah-mudahan apa yang sudah kami bicarakan tadi bisa Anda serap dan suatu saat nanti kalau ada yang bertanya pada Anda bisa menjawabnya dengan baik. Akhir kata, saya Diani Tami dan seluruh kru Halo Wanita mohon pamit. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Hotel Crystal, Danes Clinical Skincare, Absolute Boutique, dan juga Galeri Java Gong atas tempatnya yang cantik ini. Selamat malam dan kita jumpa lagi minggu depan dalam Halo.